Selamat datang kembali rekan-rekan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan dengan Matius 6 ayat 25-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lihat bahwa kita tidak perlu khawatir, seperti kata Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan dan minum, juga engkau pakai. Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya. Jadi meskipun mereka tidak menabur, burung itu juga harus usaha ya. Kalau tidak usaha ya gimana dia dapat makan? Jadi burung juga sebetulnya berusaha untuk mencari makanan. Jadi Bapa menyediakan, betul, diberi makan. Tetapi burung juga harus memberi respons yang positif. Tidak bisa hanya duduk manis, tidak melakukan apa-apa. Bahkan duduk manis pun tetap harus usaha ya. Kalau mau makan itu harus mengunyah, betul tidak? Jadi kalaupun duduk manis pun tinggal duduk manis lalu makan itu pun juga harus usaha. Untuk makan itu harus mengunyah. Mengunyah itu kan usaha. Ya, jadi kita harus bijak dalam memahami sabda Tuhan. Tentu kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai, akan rezeki, akan kesehatan, akan penyakit, sakit penyakit, akan ancaman di dunia ini. Karena kita tidak sendiri, ya, kita didampingi oleh Tuhan yang mengirim Roh Kudus-Nya. Jadi, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Apakah kalau sekarang kita khawatir akan hari besok, apakah tiba-tiba langsung dapat solusinya? Ya enggak juga kan? Mungkin malah nambah susah. Ketika kita khawatir, nanti kita malah tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, besok malah
kurang tidur, badan lemas, mungkin malah jatuh sakit, akhirnya tidak bisa menghadapi hari besok. Jadi tidak usah khawatir akan hari besok. Hari besok ada kesulitannya sendiri, tapi juga ada pertolongannya sendiri dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan selalu mendampingi dengan mengirim Roh Kudusnya, malaikatnya. Jadi hari besok tidak usah khawatir. Yang penting kita lakukan saja apa yang kita bisa hari ini. Kalau perlu persiapan ya dipersiapkan, tapi tidak perlu khawatir. Ya tidak perlu khawatir juga bukan berarti bahwa kita harus seenaknya aja duduk-duduk manis, tidak melakukan persiapan. Besok mau memberikan sambutan, besok mau mengadakan camping, atau besok mau menghadapi sidang pengadilan dan sebagainya, tapi sekarang tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya itu juga ya salah juga ya. Bukan khawatir, tidak khawatir itu bukan berarti lalu kita tidak mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Masalah nanti besok nanti akan berhasil atau tidak itu urusannya nanti. Itu Tuhan sendiri yang akan mengatur. Kalau Tuhan berkehendak besok kita akan berhasil. Kalau tidak, ya tidak berhasil. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang kita bisa. Melakukan tugas kita. Tuhan melakukan tugas Tuhan, kita melakukan tugas kita. Jadi tidak usah khawatir akan dunia ini yang serba tidak pasti. Karena di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Jadi soal makan, minum, dan pakaian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi dunia ini yang tidak mengenal Allah itu sibuk mencari makan, cari minum, cari pakaian, sibuk urusan duniawi. Kadang mereka khawatir, kadang mereka berkelahi satu sama lain, berebutan. Dapat bantuan lalu berebutan, sikut-sikutan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan menyediakan. Kita tidak perlu berebutan. Kalau tidak cukup ya tidak cukup. Bahwa mendapat bantuan misalnya di suatu area bencana, bantuannya kurang, lalu kita memaksakan diri berebutan supaya kita dapat, sementara orang lain tidak dapat, karena memang bantuannya kurang. Untuk apa kita berebutan seperti itu? Kalau memang kurang ya kurang, kita tidak perlu berebutan. Kalau orang lain duluan yang dapat ya biarkanlah. Yakinlah kita juga akan mendapatkan bantuan. Tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu berebutan, tidak perlu berkelahi, tidak perlu sikut-sikutan. Sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi Tuhan Bapa itu tahu kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh internet akses, butuh internet yang cepat, butuh handphone, butuh laptop. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, tetapi kita lakukan dulu apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu kedamaian. Kerajaan Allah itu kedisiplinan. Kerajaan Allah itu kejujuran. Kerajaan Allah itu kerja keras. Kerajaan Allah itu rajin. Kerajaan Allah itu disiplin. Nah, dengan melakukan tugas itu kita mencari kerajaan Allah. Ketika kita melakukan kewajiban kita, tugas kita dengan sebaik-baiknya, kita itu mencari kerajaan Allah. Karena kita melakukannya dengan benar, dengan
Dan itu berarti bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi benar bahwa kita tuh harus bertanggung jawab, harus jujur. Itulah adalah kebenaran kerajaan Allah. Kita harus damai, kita tidak boleh sikut-sikutan, berebutan. Jadi itu adalah melakukan atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran. Ketika kita sudah melakukan semua itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya segala keperluan kita akan diberikan Tuhan kepada kita, akan dicukupi. Yang mungkin tidak terlalu mewah-mewah ya. Tidak perlu kita minta mobil 2, satu aja cukup kok, ngapain 2. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok juga mempunyai kesenangannya sendiri. Kesenangan sendiri sehari cukuplah untuk hari ini. Hari besok ada kesenangannya sendiri. Ya, itu kalau kita melihat dari sisi lain ya. Selain susah kan tentu ada senang. Jadi marilah kita tidak khawatir akan hari esok. Kita tetap percaya bahwa Tuhan berserta kita. Amin. Bagi saudara yang memiliki pertanyaan atau memiliki pengetahuan yang diberikan Tuhan, bisa di-sharing. Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.